Kumis salam. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala rasulahu bil qudwati hasanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Suaranya ketor amat ibu-ibu, suaranya nyaris tidak terdengar. Apakah karena malam semakin larut dan mencekam? Apakah karena panitia belum ngasih konsumsi atau makanan? Sudah. Ataukah mungkin terpesona melihat gantengnya Ustadz Adam Jordan? Dibagi di konsumsi ikutnya. Yo dibagi di tidak fokus pengajiannya. Baru mengantuk kembali. Yo lagi dibagi di. Ibu-ibu sudah bingungkan guys. Wes ibu bukan ibu. Dan kayak ini kisah ceramah gini naik gimana itu? Aku bagi-bagian sama panitia aja. Sedikit aku yang dari kira-kira. Sudah? Belum? Sabun? Atos? Bonyek? Namun mesti bagi konsumsinya berbalik ya. Bukan balik doang, bukan langsung boleh berkat balik. Ibu-ibu rajin maju, ibu-ibu, bu, rajin maju hatinya bu,
Ajine mburi kosong tengah itu. Kamu kosong tengah isi setan bakal kumpul setan ini ketemu. Sampun terus yang parkir terus belum mulai. Sekarang menunjukkan jam setengah 10. Jam setengah 10 berarti jam 10 selesai. Buya jam 10 selesai ya. Setengah jam, cukup setengah jam, jam 10 selesai. Lamun lewat jam 10 mancing lembur. Siap, dulu siap. Oke. Berdiri apa duduk? Duduk berdiri. Ibu-ibu biasa duduk, biasa berdiri. Biasa duduk. Apa? Hadzatul kiram. Ta'ziman wa takriman yang kami muliakan dan yang kami banggakan. Bede sepuh kesepuhan masyarakat Harmoni 2 yang mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan tak lupa pula yang kami muliakan dan yang kami banggakan, wabil khusus kepada bini sepuh, tokoh masyarakat, alim ulama Kangking Kampung Angsana, yang mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan tak lupa pula yang kami muliakan dan yang kami banggakan, wabil khusus kepada ketua DKM Masjid Al-Mauzah. Iya pun ketaranya Al-Mauzah ya. Mana gedang ya pun. Benar Masjid Al-Mauzah. Benar sih dioleh gini. Masjid Al-Mauzah berarti Masjid Al-Gedang. Pisang. Tapi oleh-olehan kayak dia nanti infak ya. Oh biasa infak apa biasanya sih arang wong biasa ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ketua DKM Masjid Al-Mauzah puniki dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Dan tak lupa pula yang kami muliakan dan yang kami banggakan, wabil khusus kepada ketua panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta jajarannya, yang mudah-mudahan ketua panitia beserta anggota ataupun jajarannya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah terwujud wasilah daripada kekompakan panitia, kemudian kekompakan daripada masyarakat Harmoni 2, terwujudlah pada kesempatan malam yang berbahagia ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengusung tema apa temanya? Memperdalam rasa cinta kepada Rasulullah dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan, dimeriahkan oleh Marawis Darul Ahibah 2 Harmoni 2 Jumat 06 Oktober 2023 garis doyong 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Masjid Al-Street Mauzah, Street Perumahan Harmoni 2 RW 006 titik Kesemen Kota Serang.
penceramah Ustaz Abdul Salam Ki Nyamuk, sing ceramah nyamuk, Ki Nyamuk sing hadir betul. Kemudian Ustaz Furqon Qori, yang mudah-mudahan acara pada kesempatan malam yang berbahagia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ini menunjukkan salah satu bapak dan ibu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ampun hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu bangkit hadir di tempat sing mulia puniki, dapat kumpul di halaman Masjid Al-Mauzah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Berarti Allah memberikan hidayah kepada bapak dan ibu. Alhamdulillah. Lamun umpamane Allah tidak memberikan hidayah kepada para bapak dan ibu, mungkin sulit rasanya bapak dan ibu hadir di tempat yang mulia ini. Betul? Betul? Karena saya yakin dan percaya nih umai ibu-ibu buat kesetannya. Di rumah bapak dan ibu banyak setannya. Ada setan RCTI, ada setan Indosiar, ada setan SCTV, iya kan? Ada setan ANTV, macam-macam. Sulit kumpul-kumpul nih pengajian, lamun tidak lantaran mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita Pak, jangankan kita Bu, anak Nabi tercatat dalam sejarah. Nabi Nuh alaihi salam, Nuhnya sebagai nabi, kemudian diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah kenabiannya. Tapi anaknya Kan'an orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, sulit rasanya melaksanakan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala lantaran tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Nabi Lut alaihi salam, Lutnya sebagai nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah kenabian, tapi istrinya Rabine orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala lantaran tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sulit rasanya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kula sedanten bapak lan ibu antuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mau kan arep kumpul-kumpul ning kene iki sulit rasanya, godaan setan itu luar biasa. Biasanya dalam pengajian kan diumumaken ing speaker, ibu-ibu sekalian, malam ini pengajian, jangan sampai kita lupakan karena ini kewajiban. Jadi di sini sing masjid kok dijawab ke Ruby Markona lagi megang remote. Saya tahu pengajian kewajiban, saya tahu pengajian kewajiban, silakan kamu duluan, saya lagi nonton sinetron. Godaan saking sifat-sifat sing mengkoten niku merupakan tanda-tanda ning umai ibu-ibu pun wake setan. Tapi alhamdulillah yang hadir di sini semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ingkar, kufur dengan Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala, maka ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala azabku sangat pedih. Bila ini bukti bahwa ibu bangkit bersyukur atas nikmat lan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul ning pengajian dalam rangka memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah lamun wong syukur mah bakal ditambah kenikmatannya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Syukur dineki rizki bakal ditambah rizkine. Betul. Syukur dineki sehat bakal ditambah sehati. Syukur dineki milik bakal ditambah miliki. Syukur dineki rabi bakal ditambah ditambah rabi di wong lanang berang di wong lanang. Wis cukup siji bae bongkal kagon sarung klekat jago guru kes gili termose wong misakat rabi uruk arep gilir lagi ongkose kulit biong disisiki penjalin disigar tipis anak uang disisiki arep kawin nomor duwe bisnis. Nah ini tanda syukur kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong-ngomong mengenai masalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ana sing takon, bersih sing arane peringatan Maulid mengkaten iki. Sing pertami, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat. Jadi sahabat, Tuhan Rasul, mengapa Tuhan melaksanakan ibadah puasa di hari Senin? Salah satu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wulidtu hadzal yaum," hari Senin adalah di mana hari saya dilahirkan. Rasul baik menghormati hari kelahiran ini dengan cara melaksanakan ibadah puasa dina Senin. Itu. Yang kedua, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq pernah ngomong, "Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu rafiqi fil jannah." Barang siapa yang mengagung-agungkan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi temanku di dalam surga nanti. Insya Allah, wong masyarakat Harmoni 2 wasilah mengadakan peringatan Maulid, mengagungkan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi temannya Abu Bakar dalam surga nanti. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kemudian sahabat Rasul yang kedua, Umar bin Khattab pun pernah mengatakan, "Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam." Barang siapa yang mengagung-agungkan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadakan peringatan hari besar lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, berarti dia telah menghidupkan Islam. Kemudian sahabat Rasul sing ketelu, Utsman bin Affan pun pernah menyatakan, jere Utsman bin Affan, "Man alfaqa dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang menginfakkan hanya 1 dirham saja untuk mengagung-agungkan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad anfaqa jabalan minal uhudi, seolah-olah dia menginfakkan sebesar gunung Uhud. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Jadi insya Allah Bapak dan Ibu, panitia berjibaku supaya terlaksana peringatan Maulid pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Ada penagihan umpama, ada penarian, ada sumbangan, pira sumbangannya, sekat, kepada lunas dulu, turun lunas, pagi maning panitia lunas dulu,
50.000 untuk mengadakan peringatan hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itu akan diberi nilai pahala besar sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gede ganjaran insya Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah terbaik untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arab saya ketemu ka insya Allah boten jadi masalah. Sing penting masalah gede mah nomor siji daripada orang sama sekali lah. Ustaz kita mah duwe 20.000 doang, punya dua uang 20.000 doang. Sing penting mah ikhlas. Peringatan Maulid nyumbang 20.000 nangis sing 10.000. Ngomongin lah sing penting mah ikhlas lah, ngomongin pelit iya kan? Masya Allah. Insya Allah senajan 50.000 rupiah itu dinilai sedekah terbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakot angfakot jabalan minal uhudi jere Utsman bin Affan. Komo lamun umpamane wong masyarakat harmoni setiap rumah nane panjang mulut. Ada panjang mulutnya? Wenten panjang mulut. Kapan dikeluarkannya? Besok yang benar. Jadi kita lewat mandi kita lakukan gawe panjang je. Anda selain panjang, orang percaya. Kecuali namun besok minggu dikirim nolak itu. Bagi percaya. Insya Allah. Setiap umat ini panjang urudi, masya Allah luar biasa. Aja khawatir. Beras yang ibu bapak keluarkan akan nilai sedekah terbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senajan umpamane mohon maaf zerening siji riwayat pegawai yang ikhlas itu untuk seluruh amal, tapi lamun umpamane peringatan Maulid untuk mengagung-agungkan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senajan itu pengen di alam, senajan itu ria, gawe panjang mulut begede-gede sekuabil tok-tokakan, insya Allah senajan pengen di alam, lamun untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinilai pahala dan ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayati siji riwayat Abu Lahab itu musuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sengit dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasul pengen dipateni, pengen dibunuh karo Abu Lahab, padahal mamani dewek. Begitu Rasul dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah, masya Allah, Abu Lahab itu ngutus ning budake arene Saibah Aminahku lagi arep melahirkan, coba merane deleken, coba sangat tengok, ditengoklah kok budake Abu Lahab. Begitu sampun lahir, sudah lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah, langsung balik maning kira Saibah atuan Abu Lahab. Siti Aminah sudah melahirkan anak lanang ladon, anak lanang ganteng. Saiki detik ini jenah Abu Lahab, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Sekarang Anda saya merdekakan. Sing asale budak dimerdekakan karo Abu Lahab karena lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu-tahu kemudian wafatlah Abu Lahab, musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafat Abu Lahab, begitu wafat Abu Lahab, nade seorang rahib ngimpi. Si rahib ngimpi pun ketemu kaum Abu Lahab. Abu Lahab, apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Anda di dalam kuburan? Rahib, di dalam kuburan saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digembleng oleh para malaikat azab, disiksa, dicambuk oleh malaikat azab.
Begitu saya kehausan pengen minum, diturui koro wedang timah, diturui koro wedang panas, melepuh seluruh badan saya. Ketika melepuh seluruh badan saya, dibentuk kembali, disiksa lagi oleh malaikat-malaikat azab atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari saya dipukul 40.000. Itu sakitnya luar biasa. Pukulan satu, masya Allah, sakitnya luar biasa. Ular yang namanya sidau angla itu akan menggenggam saya, memakan saya. Kemudian kalajengking memakan daging saya. Begitu daging saya dipangan oleh kalajengking, itu sakitnya sampai beribu-ribu tahun. Dibentuk lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa siksaan-siksaan yang Allah berikan kepada saya. Tapi saya cuma menunggu hari Senin. Setiap hari Senin saya siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing mau dipukul digebung itu 40.000, ikut dikurangi cuma dipukul dicambuk 42. Hari Senin wasilah menghormati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memerdekakan budak wasilah lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Komo maning takibe orang-orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aji khawatir Pak, aji khawatir Bu, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang, tahun depan dimeriahkan maning. Oh jadi masalah. Setuju? Setuju? Cocok? Insya Allah ya. Kemudian sahabat Rasul yang keempat, Ali bin Abi Thalib pun pernah menyatakan, Zere Ali bin Abi Thalib, man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu safihan yaumal qiyamah. Sabe-sabe wonge masyarakat harmoni dua yang mengagung-agungkan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat harmoni dua mengagung-agungkan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah kita merayakan hari lahirnya Rasulullah, insya Allah kita mendapatkan syafaatul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita pengen masuk surga mengandalkan sholat kita sudah terukur Pak, betul. Kalau kita pengen masuk surga mengandalkan sholat kita sudah terukur, sholat kita kehusuannya sudah terukur, sholat kita jarang-jarang sudah terukur, sholat kita tidak tepat waktu sudah terukur, betul. Kalau kita mengandalkan masuk ke dalam surga karena sodakoh kita pun sudah terukur. Tidak akan mungkin masukkan kita ke dalam surga. Sok, wong masyarakat harmoni dua sodakoh pilih paling gede, ya kan? Paling gede 1 juta, paling gede 2 juta, paling gede 3 juta, paling gede 5 juta, ya kan? Sudah terukur. Cobalah mengumpamani tak takut ini ibu-ibu. Saya tanya, ning kantong ibu-ibu nane uang 1.000, ada uang 50.000, ada uang 20.000, ada uang 10.000, ada uang 5.000, ada uang 2.000 ning kantong. Begitu ibu-ibu ngantong uang mau kanggo, ane kotak amal lewat. Ada kotak amal lewat ataupun ada pengemis yang lewat. Kira-kira yang akan diberikan kepada kotak amal, yang akan dimasukkan kepada kotak amal, kira-kira uang sing endi Bu? Apa sing 1.000? Apa sing 50.000? Apa sing 20.000? Apa yang 10.000? Apa yang 5.000? Apa yang 2.000? Pasti 2.000. Yang 2.000. Yang 2.000 ada dua. Anu sing lecek, anu sing bagus akas. Kira-kira sing dipajang sing ndi? Sing bagus, sing lecek pasti ini mah. Dipilih-pilih lah, besok pancingan. Kasihan masih di kotak amal. Sudah keukur.
Kalau kita menginginkan masuk surga karena sodako kita sudah terukur, kayaknya jauh dari panggang, kayaknya aduh rasanya karena sodako kita memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah wasilah kita memeriahkan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mendapatkan syafaat, insya Allah kita bakal dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dimasukkan di surganya Allah Subhanahu. Amin ya robbal, amin ya robbal. Tidak cukup sahabat empat, jere Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ngomong, man jamma ikhwanan wahai ta'aman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam jamma Allahu lahu yaumal qiyamati ma'al anbiya'i wa syuhada'i wa sholihin. Barang siapa masyarakat harmoni dua yang mengumpulkan ikhwanan saudara-saudaranya, batur-batur ini celuk, batur-batur ini diundang, sahabat-sahabatnya dipanggil, sahabat-sahabatnya didatangkan, duduk di rumahnya atau di musola atau di masjid. Setelah diundang, masyarakat harus diundang ke panitia, kemudian wahai ya to'aman, disiapkan to'aman makanan, diberikan snack, diberikan konsumsi, ini air mineralnya, ini nasi kotaknya, ini snack kotaknya, dikumpulkan di dalam satu tempat, diundang, diberikan konsumsi. Maka kata Imam Syafi'i menyatakan jamma Allahu lahu yaumal qiyamati ma'al anbiya'i wasyuhada'i wassolihin. Dikumpulkan jadi siji, kemudian diberikan makanan, diberikan konsumsi dalam rangka memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti ning akhirat ning kiamat Allah bakal mengumpulkan bersama para nabi, bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang solehin. Amin ya robbal, amin ya robbal. Iku sing ngomong Imam Syafi'i ning kitab I'anatul Talibin. Insyaallah uang masyarakat harmoni dua bakal dikumpulkan mengko di kiamat bersama orang-orang yang mati syahid. Amin ya robbal, amin ya robbal. Dikumpulkan kepada orang syuhada. Amin ya robbal. Wasilah memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah ngomongkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan riwayat-riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan riwayat kelahirannya Rasulullah sampai Rasul dewasa, sampai Rasul remaja, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wis gampang mah diwacakaken dikir mulut jere wong Serang. Kitab Al-Bar Janji, peringatan Maulid dibacakan dikir-dikir mulut. Kitab Al-Bar Janji jere Imam Jalaluddin As-Suyuti merupakan bid'ahun hasanatun yusabu fa'luhu, merupakan bid'ah yang hasanah apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Insya Allah antuk ganjaran, antuk pahala saking Allah Subhanahu. Iku jere Imam Jalaluddin As-Suyuti. Didi cipi kule, didi cipi sinten-sinten jere Imam Jalaluddin As-Suyuti. Makanya ini wenten dikumpuli bakal ya, dina dikumpuli ya. Wenten dikumpuli wenten. Amin ya robbal alamin. Iku insyaallah antuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iku sekilas mengenai masalah informasi mengadakan peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tahun-tahun yang ke depan panitia digerakkan supaya lebih mewah maning, supaya lebih bagus maning, supaya lebih hebat maning. Harmoni dua. Amin ya robbal alamin. Kemudian apa sih
perlu nih masyarakat Harmoni 2 ini mengadakan peringatan Maulid. Apa perlunya masyarakat Harmoni 2 kumpul pada malam Sabtu ini mengadakan peringatan Maulid hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti hari Ahad mengadakan panjang Maulid? Apa perlu nih? Apa gunanya? Sing pertama, karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terlahirlah kita, tercipta alam dunia semesta isinya ini. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, laulaka lama khalaqtul aflak Muhammad. Jikalau aku tidak menciptakan engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam dunia semesta isinya ini. Lamun Allah orang menciptakan Nabi Muhammad, maka Allah orang bakal menciptakan wong masyarakat Harmoni 2. Kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan alam dunia semesta isinya ini. Laulaka lama khalaqtul aflak Muhammad. Jikalau aku tidak menciptakan engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam dunia semesta isinya ini. Ternyata Nabi Muhammad itu ibu bapak merupakan nabi sing pertama dan nabi sing terakhir. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai nabi yang pertama? Karena sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, terlebih dahulu Allah menciptakan nur cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terdapat dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai nabi yang terakhir? Karena memang tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Laku nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu ditanamkan kepada generasi kita, perlu ditanamkan kepada anak-anak cucu kita. Iya baik, zaman saiki maka bapak ibu, zaman saiki kita masih percaya Nabi yang terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi wallahu a'lam, bagaimana 10 tahun yang akan datang, bagaimana 15 tahun yang akan datang, bagaimana 20 tahun yang akan datang, bagaimana 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam. Ini makanya yang perlu kita tanamkan kepada generasi kita. Zaman saya kira zaman itu wis edan, uonge wis pada edan. Wake wong pinter tapi kebelinger. Masih ada orang-orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Gitu. Semenjak ning kota Serang iku nande. Ning saya dulu bengenkan nande kerajaan ubur-ubur. Kemudian ning Kebasiran nane Ustaz Endet ngaku jadi nabi. Ning Visenda sing nonggone makam ning Visenda kan ngaku titisan malaikat Jibril. Malaikat ngaku titisan Nabi Khidir. Kemudian pengen Ahmad Musarjek ngaku jadi nabi. Sing paling parah ane sing arane Lia Eden ngaku malaikat Jibril. Endasi botak kelambine putih kaya wong umroh mengkonon iku ngaku malaikat Jibril, arane Lia Eden. Tapi saya salut kepada pemerintah Indonesia, kepolisian Indonesia sepanjang sejarah peradaban manusia, ning Mesir ta, ning Kairo ta, ning endi bae seluruh dunia ini belum pernah kepolisian yang bisa nangkep malaikat Jibril. Cuman Indonesia doang. Bisa buat ning koran ngenggo rumah malaikat Jibril dikepung. Das polisi gitu. Rumah malaikat Jibril dikepung. Malaikat Jibril diadili. Hebat amat kita hakim. Malaikat Jibril diadili. Laku ning liyane mah cuma di Indonesia doang. Masya Allah. Ning Losari nane maning pengen aku jadi nabi. Tukang bakso arane Tokikin ngaku jadi nabi. Sing arane be ora serem-serem amat Tokikin
ngaku jadi nabi. Lamun selawatan dorong enak kan begitu ini kan. Sallallahu ala tuqimin ya. Lah enak-enak ini yang perlu ditanamkan kepada generasi kita. Wal yahzal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha falyaqulu qawlan sadida. Cere wong santri ini mah wal yahza al wawu atofan yahza fi'lun mudhari wa majzumun bila bil amri. Istinbat yahza adalah segon amr. Kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah merupakan kewajiban wajib hukumnya bagi kita semua untuk takut ning anak-anak putu kita, generasi kita, generasi sing oleh beriman ning Allah Subhanahu wa taala. Makanya dididik, diajari. Kota ciri-ciri semedikin alhamdulillah ini merupakan generasi penerus kita. Silakan ibu bangga anaknya ranking si jenis sekolahan katuran. Silakan ibu bangga anaknya oleh prestasi di sekolahan katuran. Ibu aja sedih, lamun anaknya kita mah ranking 10 aja sedih. Biasanya mah ranking tinggi ranking loro aja sedih. Tapi ibu harus sedih lamun anaknya oleh bisa ngaji. Betul. Ibu harus nangis lamun anaknya oleh pernah mancing ning masjid. Na'udzubillah. Harus ditanamkan nih anak-anak itu. Zaman sekil masya Allah, bocah-bocah saya itu umur 2 tahun wis punya handphone. Gimana? Umur 6 tahun wis bisa nyakal handphone. Diambil nangis. Dari ibu Islam baru jadi masalah, kan jadi masalah yang penting anaknya menang. Iku lagune sekolah orang gelem segala orang gelem naudzubillahi min dzalik. Yuk dokon ning Ustaz. Pak Ustaz, saya nggak bisa ngurus ngaji. Silakan taruh di Ustaz sing nang ning harmonik. Lah ning harmonik ning angsane nang wakil kiai wakil Ustaz dokon ning anu dia diurus ngaji. Wong pengen Masya Allah luar biasa. Sedurungnya ada lampu kayak maketan gini teger rasa umai masih bubuk umai masih bilik. Umat sebelah lamun tes maghrib kan lamun malam Jumat wong enom sing lagi mati Yasin bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Dia benar, betul kan? Ibu-ibu pengen kuat kan? Waktu malam mengenai ini tahun 80-an Masya Allah. Anak-anak masih ngaji alif B kan, alif jabar, A, B jabar, A, bak pengenman, ma'anulik, metode-metode yang diraki al-Baghdadi. Saya kira ikrok kan? Alif jabar, A, B jabar, A, bak, Mim jabar, Ma, jabar, Ta, Ro jabar, Ma, Tani, Raj. Iya kan? Bener nih kumukon tekun. Saya kira Masya Allah rumah dijadikan bioskop. Betul. Sekarang rumah dijadikan bioskop. Maghrib TV, Isya TV, sampai Dalu TV, kadang-kadang rebutan remote berapa nih anak ibu di rebutan remote. Sing sini pengen gelombang kieu, sing sini pengen gelombang kieu. Saking orang tua sing ning kamar dokon TV. Gimana? Masya Allah. Niku padahal al-baitu madrasatul ula, rumah merupakan pendidikan yang pertama bagi anak-anak kita. Sedurunge mancing SD, dedek ngaji di rumahnya. Sedurunge mancing SMP, dedek supaya bisa ngaji anak itu. Apakah bakal ibu sedih begitu ibu meninggal dunia, begitu bapak wafat ataupun meninggal dunia? Apa kalau sedih anaknya orang bisa ngaji? Betul. Apa kalau sedih siapa sing bakal ngajeni ibu? Bakal siapa sing bakal ngajeni, siapa sing bakal ngezarahi? Iya kan? Sedih. Ibu mah kadang-kadang bangga anak jadi penyanyi, bangga luar biasa. Orang bisa ngaji mah orang bangga. Orang bisa ngaji mah seneng banget. Anak bisa nyanyi, di sekolah kan vokalis segala macam, bangga. Sing sini anak bisa puisi. Oke, ibu-ibu. Lamun ibu-ibu bab duwe anak telu, punya anak 3. Yang satu pandai nyanyi.
yang dua pandai baca puisi, yang tiga pandai ngaji. Lamun ibu-ibu ninggal, ibu-ibu mati, sehingga gaul pahala gaul ganjar sing di kira-kira. Apakah yang pertama yang bisa nyanyi? Apakah yang kedua yang bisa baca puisi? Apakah yang ketiga yang bisa ngaji? Kira-kira sing bakal memberikan doa ataupun sing bakal manjingaken ning surga ibu bapak bakal iku satu. Anak sing pertama umpamane wong wadon ayune luar biasa, cantiknya luar biasa, pandai menyanyi. Begitu ibu meninggal, bapak meninggal, teke ujug-ujug ning makame. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Ribuan kilo. Kira-kira mayit oleh ganjaran apa? Dapat ganjaran apa tidak? Orang bakal anu sing anak perulu pandai baca puisi. Oh ibuku saya, kini kau telah tiada, sedih rasanya hatiku. Aku dulu ditimang-timang, aku dulu disusui, sekarang kau terbaring tanpa apa-apa. Sekarang kau berbaring tidak bisa apa-apa. Kira-kira oleh ganjar apa lebih boleh itu? Sing mati kok oleh ganjar boten? Boten. Kan ke anak sing ketelu pendek, pesek, walau mati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Wis suarane enak, suarane merdu, senajan wonge alus ora jadi masalah. Iku sing mati, ibu lagi mati ku muwet bae. Ora baru sing saking kuat ngajine. Kira-kira oleh ganjar napa kok? Oleh batal? Sudah jelas, sudah tentu iki sing bakal manjingaken bapak lagi ning surgane Allah Subhanahu wa taala. Begitu ibu dimakamaken di kubur, begitu bapak dimakamaken di kubur, tentu anak sing pertama kandawane majarah nyanyi maneh. Kini kau terbaring, aku datang melihat batu nisanmu ibu. Oleh ganjar nakor tengah nasi mau puisikan. Oh ibuku sayang, aku datang kepadamu, aku teteskan air mataku di batu nisanmu. Oleh ganjar nakor buat tenang tuh tengah anak sekuali pendek moga. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afwanha, ya kan? Allahumma ja'al qabraha, ya Allah, mudah-mudahan jadikan kuburan ibu saya ini rawdhatun riyadil jinan, jadi taman-taman surga. Wala taj'alha, dan jangan kuburan ibu saya ini sebagai jurang-jurang neraka. Alhamdulillah. Jadi bapak lan ibu harus sedih lamun anake orang bisa ngaji, harus sedih lamun anake orang nang ning masjid, orang nang ning mushola. Ros ngajar sudah bilang orang jadi masalah, daripada sendal di rumah baik orang pernah digawe masjid, mendingan sendal di masjid walaupun hilang orang jadi masalah. Betul? Betul? Awas tuh, iku ya. Amin ya rabbal. Jadi itu yang pertama, perlunya kita mengadakan peringatan Maulid karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka terlahirlah kita tercipta alam dunia semesta isi puniki. Yang kedua, wabillahi ibu-ibu, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harkat dan martabat kaum wanita diangkat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman jahiliyah sebelum tampil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harkat dan martabat kaum wanita diinjak-injak oleh kaum laki-laki
laki-laki tidak dianggap punya daya dan upaya. Pekerjaannya cuma 3 dimensi waktu: dapur, sumur, kasur, balik manik, kasur, dapur, sumur, balik manik, sumur, dapur, kasur, dan sekaligus sebagai penguas hawa nafsu kaum laki-laki. Bahkan tercatat dalam sejarah di zaman jahiliyah, lamun umpamane wong wadon itu hamil, ibu lagi metang, kalau seandainya bayi yang keluar dari rahimnya adalah perempuan, maka dikubur oleh tidak peduli dengan jerik pekik tangis bayi di dalam tanah. Termasuk Umar bin Khattab sebelum beliau memeluk agama Islam. Begitu Nabi ngelainakan anak wadon, langsung direbut oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung melayani buri di pawon, maka cangkul ngeduk di lemari, ngeduk dikubur di edek anak ini jauh tanah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tampil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul berklamikan, an-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Apabila baik wanita maka baiklah negara. Apabila hancur wanita maka hancurlah negara. Apabila rusak wadon maka rusaklah negara. Karena wanita adalah bidadari dan kadang-kadang juga wanita, kadang-kadang bidadari, kadang-kadang juga Insya Allah yang hadir di sini semuanya bidadari atau setan, Bu? Setan atau bidadari? Insya Allah bidadari, amin ya robbal. Bidadari yang turun dari kayangan, nyangkut nih tiang listrik. Jadi kayak gitu. Insya Allah semuanya bidadari, amin ya robbal. Wadon setan kan mah, perempuan setan kan mah, jam loro bengi masih nongkrong ning alun-alun, jam 2 malam masih nongkrong ning alun-alun, jam 3 malam masih nongkrong ning Taman Sari, jam 3 malam masih nongkrong ning Kepandean, jam 3 malam masih nongkrong ning Tol Mati kan kali Gandungan. Sembari pakai apal aja. Sekali pengalaman penelitian nih mah. Bukan sekali ini tadi apal apa pengalaman ya. Penelitian nih mah. Masya Allah. Ya kan? Jam turun begitu nyetopi mobil. Pengalaman kula waktu terserama sing anyar. Waktu niku lagi zaman oseng isu ninja. Pernah pikir isu ninja kan ya? Jarak Ustaz Kiai di paten segala macam tuh. Oseng isu ninja. Kuning ninja itu. Ninja itu nini jahat. Sehingga wasip singkatan ninja nini jahat. Anu mana singkatan? Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Anu Titi hati-hati di jalan. Anu Elvi Sukaisi. Apa bu? Nyanyi dangdut. Masya Allah. Ceramah sing anyar. Begitu ceramah sing anyar sampai nih ke Pandai, nanti nyetop. Jere sopir ngomong, Ustaz, ada sing nyetop, ada yang nyetop. Laki-laki perempuan, berhenti, keren. Bener baik. Dalam hati saya, Anda jual, saya beli. Diketok kasih mobil, tok. Bagus, ngomong deh, Mas, apa nih? Pengen anak enggak Mas? Lah pengen gitu. Tuh Mas kalau pengen anak ikut saya. Kemana? Udahlah Mas, TSD tahu saja. Neng ngomong anak sama saya tapi Neng gak bawa banci peribur. Orang ngegaul jagung rebus. Apa jawabnya? Udahlah Mas, yuk ikut saya. Penasaran mundur si mobil. Waktu itu karena mobil AC ini mati, pelampi jubah tak lolos, gue mau ngobrol doang. Pesi tak dokoning anak mobil, sorban tak dokoning kuri. Mundur si mobil. Astagfirullahaladzim. Ternyata dia bukan wanita, tapi wanita luar biasa. Malam minggu ku ke Binaria, pulang-pulangku berbadan dua. Walau tanpa restu orang tua, sayang aku
lai panggil aku sih. Iya kuku. Kalau saya manggilnya bukan jablay mah terlalu kasar. Saya manggilnya dosen, dong senior. Masya Allah. Tuh, pakaian ibu, masya Allah. Pakaiannya mana sekarang? Pakaian Erwin, rada wudhu. Pakaian RT, rada telanjang. Ada pakaian lurah, luhur sebelah. Ada pakaian camat, kalau main mata. Ada pakaian bupati, buka paha tinggi. Ada pakaian sekbilda, sekitar wilayah dada. Ikuarani kelambi bergejibul suton. Dada timbul, setengah susu katon. Masya Allah. Jadi zaman sih ngomongin pakaian you can see. You can see bahasa Inggris ya. You can see. Silahkan kau lihat aku perempuan. Ada kelambi you can see tag. Artinya silahkan kau lihat aku kelihatan ketek. Ada you can see Paul. Silahkan kau lihat aku kelihatan kempol. Ada yang lebih muarah mana ini. You can see till. Silahkan kau lihat aku kelihatan kotil. Ngeres bae wong kamu loro ya. Mundut. Ngomong manik. You mas lah kalau pengen anak-anak sudah. Lah emosi dari tanggungan ustad, generasi ustad. Dosen, saya ini ustad. Ini peci saya, dia jubah itu, ini kelambi jubah itu, saya habis selama anyar, masih diajak anak-anak dasar, jablay. Sin, malu rupanya. Hai Pak Ustad, udahlah sama Ustad kan gratis. Masya Allah, iku arane wadon setan. Naudzubillah min. Insya Allah yang hadir di semuanya bidadari. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ning laki oleh sewot, ning laki oleh marah-marah, ning laki sayang terus. Laki punya uang, nggak punya uang tetap sayang. Betul Bu ya? Insya Allah masyarakat harus berjuang. Amin ya robbal, amin ya robbal. Mari ibu-ibu titip. Kalau suami nggak punya uang, ibu nggak punya beras, itu jangan langsung minta kepada suami, minta kepada Allah. Tapi yang sampai kupingi laki, ya Allah, nggak punya beras, loon. Allah itu ya. Jadi suami istri pun harus atur, ya harus kompak. Itu. Kemudian lanang di babu-babu nih, aja sok bohong nih rabi, jangan sok ngebohongi istri. Kualat bakalin. Namun umpamane suami suka bohong sama istri, wong suami dia kulit ngantem. Anda rabi mencari PT juara duit, paling duit itu duit pakai. Minta uang buat beli sayur, laku nggak ada. Saking kulit di beneran, ibu kadang-kadang duit di toko ning juru peci, supaya nggak ketahuan sama istri. Nggak punya peci, kadang-kadang di toko ning juru kaos kaki. Kadang-kadang duit uang juga kode sepatu supaya rabi orang-orang. Kang, jopengnya sekarang laku nggak punya, padahal ditaruh sepatu. Tetap ke tukang runtuh, datang tukang runtuh, sepatu rusak. Jadi rabi ini kebenaran sepatu rusak, jadi ambil sepatu ini dinakakan tukang runtuh. Jelas ini, non di sepatu kan ya. Wong runtuh kemerahan itu, wong anti isit, ibu kual garing pel, makane wong lanang mah aja pelit, makane suami, S-nya semua uang A adalah N milik istri, suami semua uang adalah milik istri. Betul.
Betul baik, betul. Begitu Pak. Lawan rumah tangga Bu, Masya Allah, seharusnya rumah tangga itu semua pekerjaan itu pekerjaan suami. Betul. Yang nyuci piring harusnya suami, yang nyuci baju seharusnya suami, yang ngepel seharusnya suami, yang bekerja seharusnya suami. Semua pekerjaan rumah seharusnya dikerjakan oleh suami. Istri cuma satu doang, perintahnya hanya nurut ning perintah suami. Ngepel urusan laki, ngubah piring urusan suami, nyuci baju urusan suami. Istri hanya diperintahkan taat nurut kepada suami. Kalau kata suami cuci piring, cuci piring. Kata suami ngepel, ngepel. Masya Allah. Jadi hanya patuh kepada suami. Ya kan, makanya suami kan suami sanggup usaha akan menyenangkan istri. Itu tugas suami, sanggup usaha akan menyenangkan istri. Jadi suaminya tugasnya menyenangkan istri. 1 minggu sekali dibawa di mall, diajak senang-senang, betul. Suruh milih-milih baju, milih doang, milih. 1 bulan sekali dibawa di toko emas, ning siambo mana Bu. Aku milih-milih doang, iya milih-milih doang aja kan. Masya Allah. Ibu dan bapak kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu harusnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena lahirnya Nabi Muhammad, maka harkat dan martabat kaum wanita dapat diangkat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum era Kartini mencanangkan emansipasi wanita, kesamaan antara wanita dan pria 16 abad yang silam, Rasul sudah pernah berbicara an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiangnya negara. Era Kartini ingin gini, emansipasi wanita, Rasul 16 abad yang silam. Ibu dan bapak kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah masih banyak seharusnya, sudah jam 10:30. Masih banyak seharusnya mengapa kita mengadakan peringatan Maulid, kemudian perlunya mengadakan apa tujuan peringatan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya masih wakil karena situasi kondisi karena ini perumahan ya, ini komplek mas biasa nih jam 10 gak terus peragat. Ini mah sudah sampai jam 11. Tapi lamun ning kampung-kampung mah pernah full ceramah ning kampung datang takan iku balik sing tak-takan ning Serang ke barang dulu iku sampai jam 3 subuh. Manek ceramah iku jam 11. Jam rolas, jam sini, jam loro peragat mangan-mangan segala macam. Teku ning omah sampai jam 3 subuh. Sering kok daerah Serang berani makan. Luar biasa. Kadang-kadang balik sampai jam 3:30. Tapi ini komplek mah jam 10 baik wis makan wis pada ngantuk. Padahal mah ngantuk guna obat likul lidain dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Wadah wakul ngantuk di totokun. Obat ngantuk laku maning ditotok. Jeromongnya mah manuk pelatuk mabur ning selatan sing matane ngantuk bature setan. Berarti sing ngantuk bature setan. Iya kan? Padahal Masya Allah. Ataupun sekul wuduk iwake tongkol, matane ngantuk sekelan. Sekul wuduk iwake tongkol, matane ngantuk sekelan. Botol, botol Tuhan. Masya Allah. Itulah cukup sampai sini. Doanya paling ibu sedantene ya. Sejarah muluk segala macam harus mandi riwayat tangga ceritanya segala macam hapus sebabin anak cerita Maulid iku sing Salahuddin Al-Ayyub